jamaah hadiyatan ila ruh syekhina wa murabbina Kiai Haji Afat Arsyad Semaila Ruhi Guru Muhammad bin Naji Najihun wa ila ruh Guru Mukhtar bin Haji Sairun wa ila ruh Saad Muhammad Sohaib bin Haji Muhrim wa ila ruh Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Al-Habib Husin Al-Atas Al-Habib Abu Bakar Muhammad Gresik wa ila ruh Kiai Syamsul Ramli wa ila ruh Kiai Mujahid Qasyasi bin Khaid Qasyasi wa ila ruh Kiai Haji Muhammad Ali Hasan bin Haji Hasan wa ila ruh Kiai Muhayyad bin Guru Thayyib wa ila ruh Kiai Khairuddin bin Guru Thayyib wa ila ruh almarhum Habibuna Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf wa ila ruh almarhum Habibuna Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid wa usulihim wa furu'ihim summa ila ruh almarhumah Al-Ustazah Hajjah Maryamah binti Haji Muhammad wa ila ruh almarhum Bapak Bambang Irawan bin Ismail wa ila ruh mu'alif hadal kitab Al-Mawa'izul Usbiriyah li Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Masyhur bi Usburi annallaha ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mawalahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimina wal muta'allimat hatta nastati'a an nufarriqa bainal hasanati was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati keluarga besar Majelis Taklim Al-Fatayat, dari ustazah-ustazahnya, jamaah-jamaahnya. Mohon maaf namanya saya gak sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, berzikir, bertolabul ilmi, menghilangkan kebodohan. Mudah-mudahan pada pagi menjelang siang ini di tempat yang penuh dengan berkah ini, mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di dalam keseharian kita. Amin ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam selalulah tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mudah-mudahan yaumil kiamah, mudah-mudahan Nabi mereken kita, menganggap kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan terus hidayahnya, taufiknya kepada kita untuk kita gemar menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, untuk kita gemar membasahi lidah kita untuk berselawat kepada Nabi, dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah pura kita memperoleh syafaat beliau berupa asyafaatul uzma, syafaat yang besar. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Fatayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita akan membahas satu riwayat, di mana di sini ada riwayat bahwa wa fi khabarin, ada satu khabar, ada satu riwayat
Apa? Idza maridul abdul mu'minu, apabila seseorang mukmin, seorang hamba yang mukmin ini marido, dia sakit. Ini pasti diantara kita pernah sakit, Bu ya. Nah, kita kepengen tahu nih keadaannya ini. Kalau seorang mukmin beriman kepada Allah, dia mengalami sakit. Wal amanatul mu'minatu, atau hamba sahaya yang sakit. Sekarang hamba saya udah nggak ada, semua udah merdeka, alhamdulillah. Jadi fokus kita adalah seorang mukmin yang beriman kepada Allah, dia dalam keadaan sakit. Apa nih sebetulnya? Ba'atsallahu ta'ala ilaihi arba'atan minal malaikati. Itu sebetulnya Allah utus kepada dia itu 4 malaikat. Jadi sebelum kita sakit, kepengen sakit nih, dibuat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya itu ada utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 malaikat. Ada berapa Bu malaikatnya? Ada 4. Nanti di akhir majelis saya tanya nih kepada ibu-ibu, paham atau enggak? Qoblal maradi, sebelum dia sakit. Fayamurullahu ta'ala ahadahum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada 4 malaikat. Malaikat yang pertama nih, ngapain dia tuh? Ayyakhudha quwwatahu. Itu malaikat yang pertama diperintahkan sama Allah untuk ambil kekuatan yang ada pada diri hamba. Jadi mula-mula kita sakit kan lemes tuh. Kenapa itu? Karena tenaga kita diambil sama malaikat yang pertama. Makanya kita jadi lemes. Fayakhudzaha, maka itu malaikat ambil atas bi amrillahi ta'ala, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayudfa'ahu, maka jadi lemes dah kita, jadi lemah. Kenapa Bu? Sekali lagi, karena diambil tenaga. Jadi tugas malaikat yang pertama ngambil tenaga. Wa ya'muru saniya, Allah menyuruh kepada malaikat yang kedua, ayyakhudha lazzatat ta'ami min famihi, untuk ngambil selera makan dari mulut hamba tersebut. Tanya kita jadi nggak nafsu makan kalau kita dalam keadaan mau sakit. Malaikat pertama disuruh ngambil apa Bu? Tenaga. Malaikat yang kedua suruh makan selera makan. Wa ya'muru salisa, Allah Ta'ala nyuruh kepada malaikat yang ketiga, ayyakhudha nura wajhihi, untuk ambil sinar yang ada di wajah hamba itu. Kalau bahasa kita, senyumnya lagi diambil. Makanya wajah kita kalau dalam keadaan sakit pucat, lesu, layu, agak kuning, gimana gitu. Diajak kemana-mana nggak mau, nggak bergairah, karena lemas. Jadi malaikat yang pertama disuruh Allah ngambil apanya Bu? Tenaganya. Malaikat yang kedua makan. Malaikat yang ketiga sinar wajah atau garis miring apa Bu? Senyum, ya. Artinya wajahnya jadi pucat. Fayakunu musfarral wajhi, maka jadilah wajah si hamba itu pucat, kekuning-kuningan. Wa ya'muru rabi'a, Allah Ta'ala menyuruh kepada malaikat yang keempat, ayyakhudha jami'a dzunubihi, supaya ambil seluruh dosanya. Alhamdulillah. Jadi kita ini sakit dalam rangka Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kenapa? Allah kepengen kita punya dosa rontok. Gimana Bu? Rontok, pakai kolam-kolam umroh. Bukan rontok lagi tapi rontok. Jadi semua kepengen diambil dosanya. Kita dalam keadaan sakit. Ini yang hari ini nih sakit nih, pilek-pilek dikit kayak saya nih, harus bersyukur. Ini adalah kasih sayang Allah. Kenapa? Allah kepengen rontokin kita punya dosa. Jadi malaikat yang keempat ini diperintahkan sama Allah untuk ambil dosa-dosa dari seorang hamba itu.
fayakuna tahiran minaz dzunubi, maka jadilah itu hamba tahiran, bersih, minaz dzunubi, dari dosanya. Ini kalau seorang hamba udah nggak ada usianya, udah memang nggak ada lagi kelanjutannya. Ketika dia itu sakit, wafat, berarti dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih daripada dosa. Nah sekarang nih kalau hamba dia masih ada usia, masih ada kelanjutan daripada dia hidup di alam dunia ini, apa yang terjadi? Fa idza aradallahu ta'ala ayyashfiyahu, maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkeinginan untuk memberikan kesembuhan kepada dia, jadi dia masih ada usianya, masih panjang umur, fayamurullahu ta'ala al-malakal ladzi akhadha quwwatahu bi ayyadfa'aha ilaihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyuruh kepada malaikat yang tempo hari ngambil kekuatannya, ayyadfa'aha, supaya kembaliin ilahi kepadanya. Jadi mula-mula kalau kita mau sembuh nih Bu, itu Allah menyuruh kepada malaikat yang pertama, balikin tugas dia yang tempo hari. Ngapain dulu Bu? Ngambil tenaganya, dibalikin lagi tuh kepada kita. Makanya ketika kita lagi mau sembuh, itu kan ada gairah sedikit. Itu karena Allah kepengen kita sembuh. Karena kenapa? Karena malaikat yang pertama yang ngambil itu kekuatan, balikin lagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'murul malakal ladzi akhadha ladzata ta'am bi ayyadfa'aha ilaihi, dan malaikat yang tempo hari ngambil selera makan itu, ayyadfa'aha ilaihi, supaya dia balikin kerjaan dia kepada hamba tadi. Ya, jadi kita mulai dah tuh. Yang tadinya dalam keadaan sakit ya Bu, disiapin bubur, udah habis. Nah, pas lagi mau sembuh, habis itu bubur, bahkan kurang gitu, yang mau makan nasi lagi. Karena kenapa? Selera makannya udah dibalikin sama Allah. Ya, ini luar biasanya. Wa ya'murul malakal ladzi akhadha nura wajhihi, dan malaikat yang tempo hari ambil sinar wajah atau senyum yang ada di seorang hamba yang dalam keadaan sakit itu, bi ayyadfa'ahu ilaihi, supaya dia balikin kerjaan dia, kembalikan itu senyum yang ada di wajah dia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya 4 malaikat, malaikat pertama balikin tugasnya, malaikat kedua balikin, malaikat ketiga balikin. Nah sekarang kita mau lihat nih malaikat yang keempat nih. Wala ya'murullahu ta'ala al-malakal ladzi akhadha dzunubahu, tapi Allah tidak menyuruh kepada malaikat yang ambil seluruh dosanya supaya balikin kepada dia. Fayakhurul malaku ta'ala sajidan, maka malaikat yang 4 ini roboh sajidan, dalam keadaan sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqul, seraya berkata, ya Rabb, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunna arba'ata amlakin minal malaikati, kami ini kan satu paket berempat. Teman saya yang pertama udah balikin kerjaannya, teman saya yang kedua udah balikin kerjaannya, malaikat yang ketiga juga udah balikin kerjaannya. Nah saya ini kok nggak dibalikin, nggak disuruh sama engkau wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amartahum bi an yusallimu, Allah balikin kepada Allah memerintahkan kepada mereka untuk balikin kerjaan mereka. Falam ta'murni, tapi kenapa engkau tidak menyuruh kepadaku, kata malaikat yang keempat. Apain? Bi ayyadfa'aha ilaihi, supaya saya balikin juga. Kan berat Bu, dosa Bu, berat, panas begitu. Kita makanya jadi orang tuh, jadi manusia jangan banyak-banyak berbuat dosa. Kasihan malaikatnya tuh yang manggul kita ini. Ya, Fayaqulur Rabbu jalla jalaluh,
ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebentar. Falam lima ta'murni bi ayyad fa'ilaihi ma akhaztu minaz zunubi, ya. Tapi kenapa engkau itu tidak menyuruh kepadaku untuk balikin dosa dia punya dosa? Fayaqulur rabbu jalla jalalu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat yang keempat ini, la yahsunu min karami, enggak pantas dengan kemurahanku. In amurka ayyarudda dzunubahu, kalau saya memerintahkan kepada kamu untuk balikin dosa dia punya dosa. Ba'dama ta'ibat nafsuhu, setelah dia itu berletih-letih dia punya jiwa, fil maradi, dalam menghadapi dia punya penyakit. Jadi begitulah ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala adalah kita itu sakit, tenaga kita diambil, kita punya kodo dan koda di Lauhul Mahfuz, masih dalam keadaan disembuhkan sama Allah, dibalikin lagi tuh tenaga kita, dibalikin lagi selera makan kita, dibalikin lagi senyum kita. Tapi untuk yang keempat, kita punya dosa nggak dibalikin lagi sama Allah Subhanahu wa taala, udah dihapus sama Allah. Inilah salah satu rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap malaikat keempat keberatan kita punya dosa. Fayaqulul malaku, maka malaikat di sini yaitu malaikat keempat ngomong, ya Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala, ayu syai'in asna'u biha. Ini kemana ini dosanya nih, berat banget, panas. Apa, malaikat pertama nggak ada tugas lagi, udah balikin, kedua juga, ketiga juga, keempat nih masih minggul kita punya dosa. Fayaqul lahu rabbu azza wajal, maka Allah Subhanahu wa taala azza wajal berkata kepada malaikat yang keempat ini, idhab, udah pergilah, jalan dah lu, watroha fil bahri, buang di laut, fayadhabul malaku, maka malaikat ini karena diperintahin sama Allah dia pergi, wayatrohahu fil bahri, dia lemparin itu dosa ke laut. Wayakhluqullahu ta'ala min tilka dzunub, maka Allah ciptakan dari dosa itu apa bu? Timsahan, yaitu binatang-binatang buas yang ada di laut. Jadi menurut kacamata tasawuf ya, binatang-binatang yang ada di laut yang buas-buas itu aslinya adalah dari dosa-dosa manusia. Aslinya semuanya itu binatang itu baik-baik ibu-ibu. Terbukti ketika lagi ketika lagi Nabi Nuh kan dia bikin perahu. Kan semua binatang tuh yang berpasang-pasangan masuk tuh bu, itu semua binatang bu aslinya nggak ada yang buas. Nah ketika itulah dosa manusia, maka diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala binatang-binatang yang buas fil bahri. Walau irtahala ilal akhir, kalau sekiranya ini hamba ini wafat ya ke akhirat, yakhruju minad dunya, dia itu pergi dari dunia, tahiron minad dzunub, dia itu suci daripada dosa. Jadi mau gimana pun kita nih bu, dibuat sakit sama Allah itu semata-mata Allah mau menggugurkan kita punya dosa. Kalau kita disembuhkan sama Allah, alhamdulillah, berarti kita ada kelanjutan untuk melakukan ibadah. Tapi alhamdulillah dosa kita diampunin sama Allah. Kalau seumpama kita itu wafat ya, sakit nih bertahun-tahun dah tuh ya, terus wafat, alhamdulillah juga. Kenapa? Kita menghadap kepada Allah nggak bawa dosa. Maka sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita ini dibuat sakit dalam rangka menggugurkan kita punya dosa. Kalau sekiranya kita perhatikan kita nggak punya dosa nih bu, itu dalam rangka Allah mau meninggikan kita punya derajat.
Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sakit rasakanlah itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita dengan syarat kita sabar. Kalau sumpah kita sakit, marah-marah, semuanya diomelin yang ada di situ, itu bukan menggugurkan dosa, tapi menambah dosa. Makanya kalau kita sakit, nah itu bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bahwa kita sekali lagi dihapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada satu riwayat yang lain, idza maridul abdul mukmin, sama redaksinya. Apabila seorang hamba itu sakit, amarallahu ta'ala al-malaikata, Allah ta'ala menyuruh kepada beberapa malaikat, ani ketubu li abdi, supaya nulis kebaikan untuk hambanya. Ahsana makana ya'malu fi sihhati warraha, seperti pahala yang dia dulu pernah ngerjain waktu kemudahan, waktu sehat walafiat. Jadi umpama nih, ibu-ibu nih kan dalam keadaan sehat walafiat kayak begini, hadir di setiap Senin di sini. Allah takdirin kita itu sakit, jadi kita nggak bisa hadir di sini. Besok lagi Senin nggak hadir lagi. Ternyata sakit kita, ya nauzubillah misalnya kayak parah, sampai kita itu berbaring aja bisanya gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap ngasih pahala kepada ibu setiap Senin meskipun ibu nggak bisa hadir. Kenapa? Karena ibu ada uzur, yaitu apa? Diberi sama Allah Subhanahu wa taala ujian berupa sakit. Itu kalau dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan sakit. Ada lagi dalam keadaan kemudahan, ibu masih gagah hadir di sini, ketika masa tua udah nggak bisa, kakinya sakit dan lain sebagainya, tetap ditulis sama Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti ibu dulu masih gagah. Ibu biasanya di setiap dulu waktu masih sehat-sehat walafiatnya, setiap harinya satu juz. Ternyata ketika masa-masa tua, ada ibu agak capek, ada ibu agak beberapa itu nggak seperti satu juz pada umumnya yang terlebih dahulu. Ternyata cuma sampai satu ain, kadang-kadang nggak sampai satu ain. Maka itu ditulis sama Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti ibu dulu gagah. Yaitu apa? Satu. Ibarat orang ibu kerja, dia kerja ibu ya dalam 1 bulan. Ya, ibu ini seseorang itu kerja dalam 1 bulan, ada tanggal merah. Pada bulan itu tanggal merahnya katakan 4. Kira-kira bu, gajinya dipotong nggak? Enggak. Meskipun di situ tanggal merah dia nggak masuk, tetap bulanannya full, gajinya full, nggak dipotong. Begitu juga dengan kita nih ibu-ibu beribadah kepada Allah, karena kita ada uzur, nggak bisa kuat gagah seperti dulunya, tetap Allah kasih pahala bulat seperti dulu kita masih gagah, seperti dulu kita masih sehat walafiat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sehat semua bu ya. Amin. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Dalam satu riwayat dikatakan bahwa kalau mau sehat itu jagalah apa yang keluar dari mulut, yaitu omongan, dan jaga apa yang masuk ke mulut, yaitu apa yang kita makan. Itu aja bu, insya Allah sehat walafiat. Juga kalau mau duduknya nih bu sehat, ada satu riwayat mengatakan bahwa duduknya itu kalau bisa kayak begini bu. Duduknya begini. Kalau seumpama ibu ini sakit kayak begini karena belum terbiasa. Ini ibu-ibu sekalian, insya Allah hilang daripada sakit rematik. Ini kalau duduk kayak begini. Jadi pantatnya jangan didudukin di atas kaki, tapi begini. Kalau sila bagus juga, tapi ada saran bahwa orang-orang yang saya perhatiin kok dia itu usianya panjang ya, 83, 82
tua melebihi Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata dia itu sebelum subuh dia udah bangun, terus mandi pun jangan disiram langsung kepala, tapi dari bawah dulu, dari kaki terus melanjut ke atas. Nah terus kalau dia duduk itu tadi Bu, kayak begitu duduknya. Dicobain juga Bu itu terapi supaya kita terhindar daripada penyakit rematik. Dan yang paling penting tadi itu Bu, apa yang keluar dari mulut, yaitu ucapan kita harus selalu kita jaga, dan apa yang kita makan juga harus kita jaga. Ibu udah tua ya kurang-kurangin dah yang namanya duren ya. Ibu yang udah agak-agak berusia ya kurang-kurangin juga kambing gitu. Tapi kalau ada orang yang akikahan ya tetap makan, tapi tetap porsinya dikurangin. Karena seapik apapun kita di dunia, tetap kita itu bakalan wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seenggak kenanya kita Covid, ujung-ujungnya mah kita bakalan wafat juga. Ya alhamdulillah kita terlepas daripada Covid. Kita masih hidup sekarang ini diizinin sama Allah, tapi tetap pada akhirnya kita bakalan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah bahwa kalau Allah berkehendak kita itu sakit, sebetulnya dalam kacamata tasawuf Allah kirimin 4 malaikat. Malaikat pertama itu disuruh sama Allah ngambil dari hambanya apa? Tenaga. Malaikat yang kedua akan kita diambil. Malaikat ketiga sedang wajah kita atau senyum kita, pucat dah kita punya wajah. Lalu malaikat keempat ambil seluruh dosa kita. Nah ketika seorang hamba ini masih ada takdirnya hidup di dunia, artinya disembuhin sama Allah, maka Allah perintahkan kepada 3 malaikat tadi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Apa perintah kepada malaikat pertama? Yaitu balikin tugas dia. Yang tempo hari ambil tenaganya, dibalikin lagi. Lalu malaikat yang kedua balikin juga, yaitu selera. Malaikat ketiga balikin lagi tugas dia, senyum, sinar yang ada di wajah seorang hamba. Nah untuk malaikat keempat ternyata nggak diperintahin sama Allah. Kenapa? Karena disitulah Rahman Rahimnya Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mau balikin kepada seorang hamba, ternyata dia itu udah dihapus dosanya sama Allah, berkah daripada dia itu bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah Bu yang dapat tersampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di dalam keseharian kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya sambil minum dulu Bu ya. Kalau ibu-ibu mau tahu, ini dari kitab Al-Usburiyah. Usburiyah hadis ke-7, hadis ke-17 di halaman ke-16. Bahkan di sini ada sabda Nabi, humma yaumin walailatin, demam 1 malam 1 hari, kafaratu sanatin, itu dapat melebur dosa 1 tahun. Demam doang nih malam demam itu bisa menghapus dosa 1 tahun. Makanya basmalah itu Bu, kan artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa Asmaul Husna kan banyak banget 99 ya? Kenapa enggak Bismillahirrahmanirrahim As-Somad atau yang lainnya begitu? Ternyata yang diambil cuma Rahman dan Rahim, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada pertanyaan, tadi saya udah tanya, ibu-ibu paham? Insya Allah paham.
Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca suratul Fatihah. Disyifa untuk kesembuhan saudara-saudara kita, sanak famili kita, andai taulan kita yang dalam keadaan sakit, baik itu sakit zahir maupun batin. Kita tawasul dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang dalam keadaan sakit di antara kita, Allah angkat penyakit mereka. Allah jadikan penyakit mereka penyakit yang bermanfaat, sembuhnya juga sembuh yang bermanfaat, bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Ini ati syifa wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita niatkan. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita dalam ketaatan kepadanya. Allah beri kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk menunjang ibadah kepadanya. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita, keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah dan Rasul, dan kelak Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi haqqi man unzilat alaihil Fatihah. Allahumma shfi maradana warham amwatana. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana fardurhu lana inda hajatina wa la tunsina yaumal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu. Jalan-jalan ke Masjid Al Hidayah atau jalan-jalan ke Masjid Al Istiqomah, jangan lupa membuka sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita atas ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang terlipatkan. Ibu yang saya hormati, sebelum kita akhiri, kita baca alhamdulillah Bu, sedikit saya informasikan mengenai kegiatan kita insya Allah pada hari Sabtu, bisa tanggal 18 Oktober ya Bu. Ya, untuk hari Sabtu Bu, ya alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu yang telah bersama-sama mengumpulkan ya untuk kegiatan maulid kita. Alhamdulillah terkumpul 9.800.000 dan sudah kita belikan sembako. Ya, alhamdulillah kita bismillah ya Bu ya. Memang kalau ya memang bismillah gitu. Sudah diberikan sembako ya. Saya informasikan, mungkin kalau ibu-ibu ada waktu luang ya, kita sama-sama buat sembako, kita pak-pakin nanti di hari Rabu habis Isya ya Bu ya. Kalau ada waktu luang, kemudian nanti malam Sabtunya ya, dari Jumat sore lah asal bisa kembali lagi ke taklim untuk mempersiapkan semuanya Bu ya. Kalau ada waktu ya Bu, sempat dibantu kita acara kita bersama. Itu aja sih Bu ya.
dari saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi. Jangan lupa hari Sabtu jam 7:30 ibu udah di sini Bu, ya udah kumpul sini kita sebagai apa tuan rumah gitu, jadi menyambut tamu. Nah ini ada ada kerudung. Mohon maaf saya bisa memberikan kerudung, namun enggak.